Halo, halo, apa kabar? Kita ngobrol lagi bersama dengan Bung Rocky. Bung Rocky, ini soal konflik antara rakyat gitu dengan para pemilik modal yang di backup oleh aparat keamanan, juga kekuasaan itu masih terus berlanjut. Ini ada perkembangan terbaru terjadi di Lampung Tengah, ini sedang viral nih, karena dalam peristiwa tersebut polisi itu dianggap melakukan tidak kekerasan dengan menginjak kepala seorang warga ya, yang mencoba mempertahankan lahannya dari penggusuran. Nah, ini viral banget, dan kemudian semakin menyadarkan kita betapa ya negara itu butuh, justru yang selalu kan kita bilang negara itu harusnya hadir ketika ada persoalan-persoalan semacam ini. Ternyata negara hadir itu di belakang penguasa, di belakang pengusaha, sorry. Iya, bahkan artinya presiden pun nggak dianggap. Presiden menganggap bahwa ini cuma kesalahan komunikasi. Dan sekarang diperbaiki komunikasi itu dengan aparat menginjak kepala rakyat. Apa itu yang disebut memperbaiki komunikasi? Justru itu yang dipamerkan ke dunia internasional. Dan itu menandakan bahwa seluruh keterangan normatif Jokowi itu nggak ada gunanya lagi. Demikian juga Pak Luhut, demikian juga Mahfud MD, demikian juga Muldoko, demikian macam-macam itu. Kan nggak berubah praktek penggusuran di rakyat kan. Jadi demi ini yang kita sebut rejim mobilisasi investasi itu kalau kata Haris Asrar. Jadi demi investasi dimobilisasi semua hal supaya berlangsung investasi tidak terganggu. Dia demi apa Jokowi bilang bahwa ini cuma perbaiki komunikasi? Mestinya makin lembut, sekarang makin keras. Dan memang ini kondisi yang dari awal kita udah duga dalam kalkulasi psikologi sosial akan terbit semacam kesadaran baru bahwa banyak hak yang dari awal takut untuk diperjuangkan, sekarang diperjuangkan dengan konsekuensi berkelahi dengan aparat kan. Jadi tetap kepolisian itu memang di pusat di asus semacam prinsip supaya hormati hak rakyat. Tetapi ide untuk memobilisasi kekerasan itu untuk mempertahankan atau menggolkan investasi nggak pernah berhenti di pikiran Pak Jokowi. Lain kalau Pak Jokowi bilang, oke, saya hentikan investasi itu supaya komunikasi bisa dihitung dulu. Ini dia tetap investasi berlangsung, komunikasi diperbaiki. Nggak mungkin investasi itu mau dilangsungkan tanpa ada korban kekerasan kan. Itu di seluruh dunia, dari Amerika Latin, Afrika, Filipina dulu, semua hal yang berhubungan dengan politik land reform itu basisnya adalah kekerasan. Jadi kita akan lihat dari dalam sejarah politik Indonesia, bahkan pemberontakan petani Banten 1820 berapa itu, yang kemudian ditulis dengan bagus oleh Multatuli. Semua itu dasarnya adalah bangkitnya kesadaran tentang hak. Nah, kita bisa bikin teori, semakin masyarakat itu didorong menjadi market society, semakin kesadaran kultural itu muncul. Di balik kesadaran kultural tentu ada kepentingan ekonomi. Para penambang liar di Gorontalo tidak mau disebut liar karena dari awal mereka justru yang pertama kali ada di situ. Di tempat-tempat yang juga mulai terjadi potensi krisis agraria juga mulai dicari-cari apa dasarnya kami bergerak ya. Dan itu yang jadi semacam contagious effect, rantai perlawanan yang memang momentumnya ada. Jadi ini memang momentum untuk menghitung kembali hak negara atau tugas negara mau melindungi rakyat atau melindungi investor. Ini pembelahan itu sudah terjadi. Jadi kalau Bahlil masih berupaya membujuk masyarakat Melayu supaya jadi contoh sehingga bisa mengkontain atau menghalangi potensi krisis agraria di tempat yang lain, itu pasti nggak berhasil. Karena momentum itu sudah dapat. Bukan kita ngomporin masyarakat sipil, tapi memang masyarakat sipil menganggap bahwa udah saatnya aktivitas negara yang membela oligarki itu dihentikan. Dan itu paralel dengan tekanan internasional juga bahwa kompetisi kapital di dunia sekarang itu tidak lagi bersifat apa namanya itu head atau winner takes all, tetapi besar prinsip solidaritas. Jadi nggak mungkin ini berhenti, dan saya kira memang udah saatnya ada kebangkitan rakyat untuk mempertahankan hak-hak privat dia, termasuk hak kultural. Ya.
Nah, memang tadinya kan isu rempang ini memunculkan solidaritas Melayu ya, wak Melayu gitu, bangsa Melayu gitu. Tapi ternyata sampai hari-hari ini saya masih mengamati di berbagai daerah itu muncul solidaritas solidaritas yang mengatasnamakan etnis yang lain. Begitu. Jadi ini bukan lagi monopoli dari wak Melayu gitu. Betul, kan setiap orang yang merasa ada kesempatan, kan sementara ini tertutup kesempatan karena selalu menganggap bahwa begitu ada patok ini proyek strategis nasional, semua kalang kabut gitu. Sekarang orang nggak peduli lagi, karena orang mau tanya apa sih dasarnya sesuatu proyek strategis nasional? Apakah presiden berhak masang patok di situ demi keunggulan proyek strategis nasional sambil hak-hak kita dilanggar? Jadi kesempatan teman-teman masyarakat sipil atau masyarakat etnis itu mengambil kembali kekuasaan mereka atau kekuatan mereka untuk memperjuangkan hak yang dari awal mereka takut perjuangkan. Masa kita takut pada spanduk yang cuma ada tulisannya ini proyek strategis nasional tanpa ada penjelasan ini demi apa strategis nasional itu? Kan nggak pernah ada debat di DPR. Apa yang disebut proyek strategis nasional? Sama dulu ketika saya ingat ketika Pak Harto juga menyebutkan misalnya BPPT atau Pindad itu segala macam ini proyek strategis nasional. Wartawan tanya pada Pak Habibie pada waktu itu posisinya ketua BPPT ya. Pak Habibie, apa itu proyek strategis nasional? Proyek strategis nasional adalah proyek yang dianggap oleh Presiden Soeharto strategis kan begitu. Karena mungkin itu nggak ada definisi lagi. Ternyata definisi itu dipakai lebih buruk hari ini kan. Proyek strategis nasional adalah apa yang dianggap oleh Presiden Jokowi proyek untuk menghasilkan keuntungan melalui investasi asing tanpa ada percakapan terhadap hak masyarakat adat, masyarakat etnis itu. Jadi kita lihat satu keadaan di mana penggusuran itu adalah konsekuensi dari diucapkannya dalih tidak boleh menghalangi investasi. Lalu dibuatlah semua regulasi itu dari undang-undang Minerba, undang-undang KPK dilemahkan dan pada akhirnya hak buruh untuk protes itu melalui undang-undang Omnibus Law dipastikan tidak boleh ada dan Omnibus Law sendiri adalah hasil pertama yang dibuat sedemikian rupa supaya oligarki itu senang. Ya, oke. Peristiwa yang terjadi di Rempang dan kemudian meledaknya peristiwa itu juga yang sama di Gorontalo begitu. Bukankah ini harusnya menyadarkan kalau pengusaha nggak bisa deh kita omongin bahwa mau sadar atau enggak memang orientasi mereka seperti itu. Dan menyadarkan dari pemerintahan ini gitu bahwa ini bisa jadi bom waktu loh gitu. Saya kira udah nggak bisa dihentikan dan ya, ini akan berlanjut terus bersama dengan melemahnya grip presiden pada oligarki itu. Oligarki akan untuk lebih kuat, sementara presiden makin lama makin terengah. Kalau presiden itu masih didengar, itu artinya nggak lagi terjadi ada aparat itu menyiksa rakyat yang membutuhkan haknya. Injak kepala. Injak kepala. Kan itu kan kebengisan yang dipamerkan yang nggak tahu gimana Kapolri menanggapi itu. Oh ini semacam kecelakaan atau kebablasan di dalam operasi atau di lapangan. Loh, presiden sendiri udah bilang itu komunikasi semacam itu buruk, tapi masih terjadi itu. Jadi bayangkan misalnya kalau presiden dipecat lagi Pak Sigit karena nggak bisa mengendalikan di lapangan. Lalu orang menganggap ini problemnya bukan pada Pak Sigit yang nggak mampu, tapi presiden nggak mau cabut prinsip bahwa investasi harus berlangsung secara maksimal. Kan itu akan jadi debat di talk show lagi kan. Jadi tetap kita lihat bahwa selama presiden hanya sekedar lip service bilang bahwa ya ini cuma soal komunikasi, tanpa dia mengerti bahwa hak-hak rakyat itu tidak bisa diperbaiki hanya dengan komunikasi. Karena di situ ada hak kultural, di situ ada hak keuntungan ekonomi, di situ ada berbagai macam kepentingan yang bermain meminggirkan rakyat. Jadi tetap bangkit lagi satu prinsip bahwa kedaulatan rakyat itu akhirnya diucapkan di lapangan, bukan lagi di DPR. Ya. Nah, ini kan yang saya kira jadi sebuah ironi ya, karena mereka ini adalah pemerintahan yang dihasilkan dari proses demokrasi. Sebuah pemerintahan yang harusnya itu ya dia mendapat pemerintahan karena mandat dari rakyat. Tapi ketika kemudian mereka berkuasa, mereka mengkhianati mandat dari rakyat ini gitu. Ya kita kan mestinya yang ada di lapangan itu juga anggota DPR, di mana misalnya anggota DPR yang dari fraksi mana, fraksi Demokrat atau Golkar, mestinya ada di Lampung hari ini. Kan Lampung tuh
Golkar kuat atau harus ada di Gorontalo untuk menghalangi, karena itu dalilnya kan setiap anggota DPR mewakili satu dapil, yang di dalam dapil itu pasti ada potensi kekerasan agraria kan. Jadi anggota DPR dari dapil itu kenapa nggak hadir di situ? Atau anggota DPD misalnya yang walaupun nggak punya kekuasaan untuk buat regulasi, tapi terutama anggota DPR yang selalu klaim kami mewakili rakyat. Ketika rakyat di situ, dia ngapain di situ kan? Bahkan dia sedang menjadi kacung dari kekuasaan tuh. Mestinya anggota DPR itu jadi anjing untuk menggonggongi kekuasaan. Kan itu namanya watchdog. DPR mesti gonggongi Presiden Jokowi dengan mengatakan ini bukan sekedar kesalahan komunikasi Pak Presiden, ini kesalahan desain pertumbuhan atau akumulasi kapital yang memang hanya menguntungkan oligarki, tidak hanya pada presiden. Demikian banyak proyek yang dijanjikan kalau diambil alih oleh perusahaan menjadi efisien, ternyata justru membuat daya beli atau upah buruh di tempat di mana investasi itu masuk justru menurun, dan kehidupan di situ memburuk itu. Mulai dari polusi, disparitas tenaga kerja, segala macam, tuh sinisme tentang ethnicity. Jadi memang semua proyek yang dasarnya ada kepentingan strategis nasional tidak dipikirkan secara strategis dari awal. Dan itu juga termasuk IKN yang nggak ada AMDAL sama sekali tapi dipaksakan, sehingga seolah-olah ini akan menjadi mercusuar Indonesia. Dan itu bisa jadi menara Babel, itu berantakan pada akhirnya karena nggak ada dukungan dari rakyat. Ya, ya. Anda ngomongin soal IKN ini, saya dapat kiriman itu di media sosial gitu. Ini gambar ini saya kira cukup miris buat kita ya. Dan bukan hanya manusia, sampai binatang pun itu menderita. Ini ada orang hutan ini katanya ini peristiwanya terjadi di proyek pertambangan di Kalimantan Timur. Coba kita tonton sebentar tuh. Miris ya Bung Rocky, bagaimana ada orang hutan anak beranak gitu yang orang si induknya ini nggak mampu lagi menggendong anak itu karena dia udah kekurangan nutrisi karena lahan hidup dia dibabat oleh kerakusan para pengusaha ini. Ya bayangkan ibu yang di Tangerang juga demi anaknya atau demi keluarganya mencuri telur. Sekarang orang hutan itu dia mau protes kemana tuh? Legal standing dia apa tuh? Padahal Tuhan alam semesta memberi hak pada orang hutan untuk menikmati hutan kan, itu disebut orang hutan. Bagaimana nanti satu waktu di dalam penamaan taksonomi kita masih disebut orang hutan, padahal udah hutannya udah nggak ada. Jadi bayangkan misalnya Indonesia akan dicaci maki oleh dunia. Padahal istilah orang hutan itu ada di dalam Webster Dictionary, nggak pernah diubah. Disebut orang hutan untuk menghargai penamaan yang diberi oleh orang Indonesia, oleh masyarakat Melayu. Ini kita namai orang hutan. Nama latinnya apa? Orang hutan aja di dalam kamus biologi. Jadi justru Indonesia menyumbang dua item di dalam kamus Inggris, itu orang hutan dan amok yang berkali-kali kita bicarakan. Ini paralel, orang hutannya berhenti, si orang hutan juga bisa ngamuk tuh. Tetapi ngamuknya orang hutan sudah diwakili oleh ngamuknya masyarakat Melayu yang juga merasa nasibnya itu satu waktu akan menjadi paria di tempat di mana dia dilahirkan. Nah, kita mau lihat ini dan sekaligus kita bayangkan bagaimana wartawan-wartawan senior yang dulu mengeluh-elukan IKN dibawa oleh Pak Jokowi dan beberapa kali menemani Jokowi, lupa bahwa kekerasan akhirnya muncul di tempat-tempat di mana pernah mereka hadiri itu. Jadi saya melihat jurnalisme kita itu betul-betul lupa diri dan nggak lagi mengucapkan hal-hal yang betul-betul mendasar. Jadi kalau kita tanya misalnya wartawan-wartawan senior yang pernah berfoto dengan Jokowi di IKN tuh, ketika melihat orang hutan mau ngapain mereka? Itu yang mesti kita ingatkan, etika itu. Bahkan kita ingat etika siapa yang dapat Pulitzer itu ketika memotret di konflik di Afrika itu burung pemangsa daging itu, burung bangkai itu yang udah mendekati seorang bocah yang udah ketakutan. Dan pada akhirnya siapa namanya Calvin kalau nggak salah, akhirnya bertahun-tahun dia memelihara rasa bersalah karena kenapa dia nggak selamatkan si bocah itu dari terkaman
burung bangke dalam konflik etnis itu. Dan akhirnya dia bunuh diri itu baru namanya wartawan yang terganggu etikanya. Sekarang kita mau tagih pemimpin redaksi yang pernah ada di IKN melihat orang hutan itu terusir dan dengan miris memapah anaknya untuk cari makan, mau ngapain wartawan-wartawan di sana ini? Ya, jadi yang tersisa nanti dari dua kamus tadi ya, amok dan orang hutan tadi, mungkin yang tersisa nanti tinggal amoknya saja, Bung Rocky, dan itu tentu saja tidak kita kendaki. Iya, dan amok itu bahasa lain dari people power sebetulnya itu. Ya. Yang kadang-kadang apa sih people power? Ya amok, apa itu? Ya hak kedaulatan rakyat sebetulnya itu yang diekspresikan dalam bentuk kekerasan. Tapi nanti dihalangi itu, jangan pakai kekerasan. Loh, itu adalah cara terakhir. Semua cara udah dipakai, membujuk, saling minta supaya istana itu batalin dong itu investasi, kalau nggak dibatalin ya jangan kami yang digusur segala macam. Ya ujungnya adalah terpaksa mesti turun di jalan. Dan sejarah memang menuntun kita ke arah itu. Dan kekerasan memang pada akhirnya akan dihadapi dengan cara yang kekerasan juga. Jadi selama masalah desain pertumbuhan ekonomi Jokowi itu tidak diperbaiki, selama itu potensi untuk terjadi kekerasan akan terjadi lagi di masa depan. Yes, oke. Baik, Bung Rocky. Terima kasih, Bung Rocky. Tetap 0% Bung Rocky. Selamat menikmati sisa hari libur. Iya, salam akal sehat, dan FNN hanya membuat analisa untuk mengembalikan etika dalam kebijakan publik. Salam akal sehat. Yes, terima kasih.